Kita telah tergabung dengan Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19. Pak Ginting, selamat pagi. Melihat dengan keputusan pemerintah untuk melakukan pelonggaran masker begitu, apakah Anda setuju dengan keputusan pemerintah ini? Ya, tentunya pemerintah mengambil sikap dan keputusan tentu berdasarkan data yang ada. Jadi dari data yang diperoleh dari evaluasi harian memang kasus COVID itu sudah terkendali dan sudah dalam keadaan posisi di mana kalau kita lihat laporan kemarin angka yang meninggal 17 dan kemudian angka positif harian lebih kurang 200. Di samping itu juga angka vaksinasi sudah mencapai 90% lebih kecuali memang untuk di booster. Sehingga memang ini saatnya dalam 6 bulan ke depan ini adalah proses transisi. Dan transisi itu sudah kita jalankan sekarang sebagaimana yang diarahkan Bapak Presiden. Tapi ada catatan-catatan yang harus kita ingat. Bahwa penggunaan masker itu masih tetap berlaku kalau kita berada di komunitas yang padat atau tengah kerumunan. Kedua, bagi mereka yang bergejala, yang batuk, pilek, flu, ada gejala respirasi, maka dia tetap harus memperlakukan masker. Yang ketiga, kendati pun dia sudah vaksinasi 3 kali, tapi kalau komorbidnya luar biasa, tidak kontrol, dan kemudian ada permasalahan, maka ini juga harus menggunakan masker. Dan demikian juga di keluarga. Kalau kapasitasnya melebihi, maka dia juga harus menggunakan masker ataupun melepaskan, ini harus dengan pertimbangan yang sangat hati-hati. Kenapa? Karena virus COVID itu masih terjadi penularan di dalam negeri. Sementara virus COVID ini juga masih terus berevolusi dan kemudian bermutasi. Kita ingat sekarang mana di Shanghai terjadi lockdown, kemudian Korea Utara kasusnya meningkat, kita belum tahu varian yang mana. Demikian juga beberapa negara bagian yang ada di Amerika dan demikian juga di Afrika Selatan. Jadi kewaspadaan ini tetap harus kita bangun dan kemudian juga kita juga mengajak masyarakat untuk tetap tidak abai dan membangun imunitas dengan melaksanakan booster bagi mereka yang belum booster. Bagi mereka yang belum vaksinasi kedua, ini juga harus tetap dijalankan. Jadi pelonggaran yang disampaikan pemerintah ini adalah pelonggaran dalam rangka transisi pandemi menuju endemi. Dan tentunya kita membangun masyarakat supaya bisa melakukan self-assessment. Dengan self-assessment yang baik, dia akan tahu kapan dia melepas masker, kapan tidak. Oleh karena itu, kita menganjurkan kepada orang-orang yang keluar dari rumah, maskernya tetap harus ada di sakunya atau di tasnya. Jangan karena ada pelonggaran, maka masker sudah tidak tersedia lagi di rumah dan tidak ada lagi di saku ataupun di tasnya. Nah, manakala dia ketemu dengan orang yang banyak, maka dia harus memakai masker atau ketemu dengan orang yang bergejala. Dan khususnya lagi kalau dia pergi ke daerah infeksi, misalnya ke rumah sakit ataupun mengunjungi UGD, ini harus menggunakan masker. Dan demikian juga kalau misalnya ke ruang publik, di mana ada terjadi kerumunan yang banyak, ini juga harus menggunakan masker. Jadi sekarang ini mengkomunikasikannya dengan narasi bahwa pelonggaran yang disampaikan pemerintah harus kita lihat pelonggaran dalam rangka kita transisi dan bahaya pandemi masih ada karena status pandemi belum dicabut, tetapi bagaimana caranya agar kewaspadaan ini tetap ada, agar protokol kesehatan ini bisa diterapkan. Oke, baik. Kata kuncinya adalah kewaspadaan yang ada begitu ya. Jadi ini meski pelonggaran masker juga berlakunya pada saat outdoor di luar ruangan begitu ya. Tapi bagaimana cara meyakinkan bahwa masyarakat kita ini tetap menggunakan masker pada saat indoor ataupun pada saat di transportasi umum begitu, Pak? Ya, jadi harus kita sampaikan bahwa bahaya infeksi itu masih tetap ada. Jadi data-data yang ada dalam negeri maupun di luar negeri ini terus harus disampaikan oleh media dan kita terima kasih kepada media yang terus bisa mensosialisasikan agar masyarakat juga tetap update. Dan kemudian kita harus sampaikan juga ke masyarakat kalau mereka yang bergejala, ini menjadi catatan ini. Bagi mereka yang batuk, pilek, sebaiknya mereka tidak keluar rumah. Kalaupun terpaksa keluar rumah, mereka harus memakai masker 3 lapis.
Dan kemudian kalau sudah 4 jam, maka masker itu harus dibuang pada tempatnya, tidak boleh tercecer di mana-mana. Ini juga harus tetap disosialisasikan. Demikian juga untuk anak-anak sekolah. Kalau dia bergejala, batuk pilek, sebaiknya dia tidak sekolah. Dan kalau misalnya memang sudah ada gejalanya masih ringan, dia tetap harus memakai masker. Oke. Dan kita juga mengajak kepada mereka yang lansia atau mereka yang punya komorbid untuk tetap mengelola penyakit komorbid yang ada. Karena kalau komorbidnya tidak terkontrol, misalnya asma, POK, diabetes, tidak terkontrol, ini akan merupakan satu faktor yang mengakibatkan kalaupun dia terkena virus, dia akan jadi perburukan dengan cepat. Jadi pemerintah tetap mengajak masyarakat untuk tetap waspada, tidak abai, meskipun sudah ada pelonggaran. Dan pemerintah juga sudah merespons untuk regulasi di dalam negeri dan regulasi ke luar negeri dengan mengeluarkan surat edaran Satgas nomor 18 dan nomor 19. Di mana intinya di situ adalah tetap melaksanakan vaksinasi dan kemudian bagi mereka yang bergejala tetap menerapkan masker dan protokol kesehatan adalah intinya dari keselamatan kita apakah dalam beraktivitas ataupun kita melakukan mobilisasi. Baik. Pak Alex, ini dengan pelonggaran aturan masker, apakah nantinya nih aturan PPKM juga segera ditiadakan di Indonesia karena kita bertransisi menuju endemi begitu atau seperti apa? Kalau kita lihat sekarang surat edaran Satgas mengenai protokol perjalanan dalam negeri, demikian juga protokol untuk luar negeri, itu pasti akan menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Yang tadinya ada menyangkut masalah karantina, menyangkut PCR antigen, sekarang ini lebih bagaimana menerapkan vaksinasi yang sudah lengkap dan booster, dan kemudian juga bagaimana seseorang tersebut itu juga kalau bergejala tidak melakukan perjalanan, dan sekaligus juga bagi mereka yang melaksanakan aktivitas tetap menghidupkan aplikasi Peduli Lindunginya. Oke, baik. Jadi ini memang protokol kesehatan juga tetap dilakukan walaupun ada pelonggaran saat ini. Baik, terima kasih Alexander Ginting, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 sudah berbincang bersama kami. Selamat pagi. Selamat pagi.